yang saudara harus miliki. Apapun bentuk pengalamannya, tidak harus yang bergetar-getar. Bukan, jangan cari pengalamannya. Tetapi waktu saudara dipenuhi, manusia saudara bersaksi bahwa saya tahu saya dipenuhi. Yang ngalamin itu pasti bisa mengerti maksud saya. Amin. Saudara pasti tahu. Nah, lalu saya berdoa untuk dia. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya mau dia dipenuhi dengan Roh-Mu. Ya, saya mau hidupnya pasti berubah, dia menjadi penuh dengan apa saya mau. Lalu suatu hari Tuhan menaruh di dalam hati saya, Tuhan bilang ini, kamu suruh bapak rohani kamu yang ada di Jakarta itu doain dia. Jadi saya bilang saya mau kamu didoakan sama dia, karena saya tahu bapak rohani saya ini punya kapasitas mengaktifasi. Ya, dia memang punya karunia itu. Ya, lalu suatu hari saudara saya bawa, saya pertemukan. Apa yang terjadi saudara? Hari itu dia hanya didoakan sederhana. Dia nggak minta kepenuhan. Dia cuma bilang, saya mau didoakan badan saya agak sakit, tapi saya sudah minta sama Tuhan. Pada saat didoakan kesembuhan, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saudara tahu, waktu dia sementara didoakan, tiba-tiba dia dipenuhi seperti aliran listrik dari mulutnya, dari tangannya. Dan tiba-tiba saat itu karunia Roh itu bekerja. Sudah tahu apa yang terjadi sampai hari ini, sudah hampir 3 masuk tahun keempat setelah dia mengalami itu. Mata rohnya luar biasa, dia mengalami karunia pengetahuan, dia mengalami karunia penglihatan, dia mengalami dan pengalaman yang supranatural yang dia pernah alami saudara. Dia bisa dipindahkan Tuhan dari satu tempat, rohnya bisa ada di tempat lain dan bisa melihat ibadah. Saya kalau dikatakan cerita, saya wow, saya ada dan sampai situ pengalamannya. Ya, dia, makanya saya bilang saudara harus mengalami ini sekarang. Saudara mungkin tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Satu pengalaman roh di mana apa? Orang haus, orang ingin dipakai Tuhan. Ini bukan hanya soal karunia, bisa paham? Ini bukan hanya soal kelebihan yang Tuhan kasih. Karena apa? Tuhan itu menyediakan karunia-karunia. Itu harus kita minta, harus kita miliki, saudara. Kenapa? Supaya ada kuasa di dalam pelayanan kita. Bukan hanya ngomong doang. Sama seperti saya kasih contoh, itu yang sederhana. Ketika saya magang, lalu ada anak kecil memasukkan roh, uka-uka. Itu sederhana, saudara. Bayangkan kalau guru sekolah minggu tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika anak sekolah minggu kerasukan. Dia pikir, oh, apa sih, itu kan anak hiperaktif. Itu bukan hiperaktif. Lalu kemudian kita pikir, Tuhan gimana ngatasinya? Saya tahu saudara punya kuasa, amin. Saudara punya power, pakai kuasa. Masalahnya orang Kristen itu banyak orang Kristen yang maaf kata mandul. Ada kuasa, senjatanya tidak dipakai. Makanya apa yang mau diaktifkan Tuhan dalam hidupnya? Udah dia malas baca firman, tidak merenungkan firman, malas berdoa, tidak bergaul dengan Tuhan. Roh apa yang ada pada dia? Api apa yang bisa mengusir setan? Sedangkan 24 jam setan itu memanah kita dengan panah api. Kalau saudara tidak punya tameng, tidak punya perisai, tidak punya firman. Makanya dalam Efesus 6 Paulus katakan begini, milikilah perisai iman. Dulu saudara, saya tidak mengerti firman itu adalah perisai iman. Nanti saya mendengar hamba seorang pendeta, hamba Tuhan, Pak Cipto, ketika dia bersaksi bagaimana satu hari Tuhan membuka mata rohnya, dan dia melihat orang yang penuh firman, bersekutu dengan firman, makan firman, merenungkan firman, haus lapar dengan firman. Satu hari Tuhan buka mata rohnya, dia melihat ada seorang pendeta dipanas sama iblis waktu dalam pelayanan, banyak santet, banyak yang dilemparkan kepada dia. Lalu tiba-tiba dia melihat pendeta itu dikelilingi dengan seperti tembok kaca yang berkilau-kilauan, sehingga semua panah itu mentah. Dari atas, dari bawah, dari kiri, kanan, dari manapun mentah, seperti ada tembok kaca bening yang melindungi dia. Dan Tuhan bilang, itu adalah perisai dia. Saudara bangkit rohnya sekarang. Bagaimana firman itu luar biasa. Itu sebabnya mengapa setan berusaha untuk membuat saudara tidak baca firman. Karena dia tahu kalau saudara baca firman, perisai saudara, kaca yang bening itu, yang penuh cahaya itu, yang melindungi saudara, itu tidak akan terbangun. Lihat Yesus, bagaimana waktu setelah dia dipenuhi Roh Kudus dalam wujud burung merpati, dia penuh dengan roh, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, sekarang masih di pasal 4 sebelum saya masuk ke Efesus pasal ini. Pola ini, perhatikan pola yang sama ini terjadi pada Yesus. Jangan saudara berpikir begini ya, karena
karena dia Yesus itu Tuhan langsung otomatis berkuasa? Tidak. Dia itu manusia yang menjalani satu pola yang sama yang hari ini harus kita jalani. Saudara lihat ayat 1, sekarang saudara lihat ayat 14 Lukas pasal 4. Tolong ikuti saya supaya saudara mengerti maksud saya. Lukas 4 ayat 14. Tadi habis dia dibaptis, Roh Kudus turun dalam kuasa roh, penuh Roh Kudus. Tetapi setelah dia puasa 40 hari 40 malam. Saudara lihat kenapa Yesus mesti puasa? Tidak ada makanannya kok. Kenapa Yesus mesti puasa 40 hari 40 malam? Ayo, ini yang rajin puasa, ayo jawab. Why? He must do it. Kenapa dia mesti lakukan itu? Sedangkan dia sudah penuh dengan Roh Kudus, habis dia dibaptis, habis dia dituani Roh Kudus. Kenapa dia mesti 4 puasa lalu Roh Kudus itu lihat di bawah? Artinya apa? Karena sekarang dia sudah punya Roh Kudus, sekarang Roh Kudus menguasai dia, Roh Kudus yang harus pimpin dia. Itu sebabnya saya bilang, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ada di bawah kendali Roh Kudus. Roh Kudus yang pimpin dia, bukan mau dia. Dan ingat, waktu Roh Kudus pimpin orang yang dipenuhi Roh Kudus, itu pasti dibawanya kemana? Ke padang gurun. Artinya apa? Tidak ada anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus yang hidupnya akan mudah. Sekali lagi, garis bawahi kalimat saya. Tidak ada anak Tuhan, ya, yang dipenuhi Roh Kudus. Ini bukan orang Kristen biasa, ya. Semua orang Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Oke, saya sedang bicara di rumah gereja Bethel Indonesia. Saya nggak bicara di gereja Protestan, bla bla bla. Oke, jadi saya ngomong kayak gini, saudara. Anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, hidupmu pasti akan ada di padang gurun. Roh Kudus menguasai engkau akan dibawa ke padang gurun. Dan padang gurun, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Sebelum apa? Sebelum dia masuk dalam pelayanan yang sesungguhnya. Makanya tanpa proses ini, saudara tidak akan melayani. Melihat Yesus yang membangkitkan orang mati, Yesus yang membuat orang buta melihat, lumpuh berjalan. Nah, dia harus masuk di sini dulu sebelum dia masuk ke Kapernaum. Dia melayani di Galilea dan sebagainya. Kenapa harus 40 hari dia puasa? Kenapa Roh Kudus harus bawa dia ke padang gurun, ke tempat yang susah sekali? Ingat saudara, karena itu adalah masa preparation, masa persiapan dia. Ini gambaran apa? Orang Kristen habis dia dipenuhi Roh Kudus, nggak boleh euforia, nggak boleh senang-senang. Wah, saya punya karunia nih, saya bisa berbahasa rohani. Oh, saya dipakai luar biasa, saya bisa bernubuat, ya, saya bisa melayani Tuhan lebih lagi. Urapan saya lebih besar. Tidak, saudara. Justru orang-orang seperti itu menjadi target daripada setan. Amin. Itu sebabnya Yesus menunjukkan kepada kita, setelah dia dipenuhi, setelah dia diurapi, Roh Kudus berkuasa dia dibawa ke padang gurun, satu tempat di mana dia harus disiapkan, diuji mentalnya, dipersiapkan mentalnya sebelum dia masuk dalam pelayanan. Dan padang gurun itulah iblis datang dan mencoba dia. Betul? Mencobai dia dengan kebutuhan akan makan, mencobai dia dengan kebutuhan akan apa? Keinginan untuk dikenal, untuk pamer, keinginan untuk apa? Dipuji dan sebagainya. Dan ternyata iblis tidak berhasil. Alkitab bilang, setelah 40 hari, dia selesaikan tugasnya, dia mempersiapkan manusia rohaninya untuk masuk dalam pelayanan. Bagi kita 40 hari itu adalah masa persiapan di mana saudara baca firman, bergaul dengan Tuhan, cari Tuhan, puasa, mempersiapkan diri saudara untuk dipakai Tuhan. Amin. Sehingga terjadilah ini di dalam kuasa roh. Tadi habis dibaptis dia penuh dengan Roh Kudus. Tapi waktu dia selesai di padang gurun, ingat, bukan lagi penuh dengan Roh Kudus, dalam kuasa roh. Kasih tepuk tangan ke Tuhan saudara. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus, karena Yesus sudah mulai masuk ke masyarakat. Dia mulai masuk, dia mulai diutus oleh Bapaknya. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah. Inilah hasil daripada orang-orang yang sudah merendahkan dirinya bersama dengan Tuhan, mempersiapkan dirinya dalam firman, dipenuhi menanti-nantikan Tuhan. Dia akan muncul sebagai orang yang punya power, dunamis, otoritas. Makanya sejak ayat ini saudara baca sepanjang kitab Lukas, mujizat, 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 kuasa, 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 dan kuasa, demonstrasi, demonstrasi. Kenapa? Karena Yesus bukan hanya penuh dengan roh, tetapi sekarang dia bermanifestasi.
Bisa paham saudara? Bisa paham? Saya menyampaikan ini dengan sepenuh hati saya saudara, untuk saudara mengerti bahwa apa yang Yesus miliki, apa yang Yesus lakukan, itu dia mau semua ada pada kita. Dia mau kita jadi orang berkuasa di bumi ini seperti dia. Makanya dia berikan penolong, yaitu Roh Kudus untuk kita. Nah, bicara soal kuasa, setiap orang diberikan kapasitas roh yang berbeda-beda. Amin. Kapasitas roh yang berbeda. Saya kasih contoh. Saudara perhatikan baik-baik. Ini pelajaran berharga saudara. Saudara lihat Musa, betul? Kenal Musa? Kita nggak kenal Musa, tahu Musa, gitu ya. Musa ini seorang yang kita bilang petan lidah, berat lidah, ya. Kalau disuruh itu dia berat. Kenapa? Karena dia selalu melihat kekurangan dia. Dia selalu melihat ketidakmampuan dia. Tapi Tuhan kalau pilih orang bukan karena dia punya kelebihan. Saya selalu lihat dalam hidup saya, maka saya lihat dari banyak hamba Tuhan saudara. Yang paling dipakai luar biasa itu selalu dari orang yang paling hidup rusak hidupnya. Benar, ya. Saya baca dulu, saya suka baca bukunya Robert Sediado, ya. Seorang hamba Tuhan yang menulis 3 seri buku tentang jenderal-jenderal Tuhan. Hamba Tuhan yang memiliki kegerakan di Amerika khususnya luar biasa saudara. Rata-rata itu orang-orang yang hidupnya tidak sempurna. Tapi waktu Tuhan tangkap dia, Tuhan bentuk dia, dipenuhi Roh Kudus, dipakai untuk menggegerkan dunia ini melalui kuasa manifestasi yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan mau kepada kita adalah kita hidup sama seperti yang Dia inginkan terjadi dalam hidup kita. Seperti Yesus menjadi orang yang berkuasa, menjadi orang yang aman. Nah, Musa itu saudara orang biasa, banyak saja dalam firman Tuhan. Musa bahkan tidak tahu kapasitas roh yang ada pada dia. Amin. Sekali lagi, mungkin saudara tidak pernah dengar ini. Musa itu tidak pernah tahu berapa besar kekuatan urapan dia. Itu dia nggak tahu. Kerjaan dia hanya apa? Taat. Pagi-pagi Tuhan bilang suruh naik gunung. Betul? Ini tidak main-main saudara. Orang yang pernah ke Israel, ada teman saya bilang, jadi itu gunung Sinai. Kalau malam, dinginnya. Kita itu hanya bisa sampai di level berapa? Jarang orang bisa sampai ke puncak. Nah, Musa itu bukan hanya sampai di level 3, bukan kayak bawa karain. Dia sampai di puncak. Kalau Tuhan panggil orang itu tidak pernah dibawa perbatasan, selalu di gunung, di puncak. Itu sebabnya Tuhan bilang Elohim yang maha tinggi, karena Dia mau orang-orang selalu juga ada di tempat tinggi. Amin. Itu kenapa firman Tuhan bilang Dia mau kita jadi kepala dan bukan ekor. Karena Tuhan itu tidak pernah ada di tempat yang paling bawah. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Dia mau anak-anaknya juga maha tinggi seperti Dia, berada di tempat-tempat yang tinggi, jadi kepala, jadi raja-raja, punya kuasa, punya otoritas. Saudara harus mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya diberi kuasa. Nah, Musa tidak pernah tahu kerjaan Musa hanya apa. Saya taat Tuhan. Disuruh apa saja dia mau. Sampai satu kali, ketika 2 juta orang Israel yang dia harus pimpin menuju tanah perjanjian. Setiap hari kerjaan Musa apa? Dia harus duduk di satu kursi yang lebih tinggi dan 2 juta orang ada di hadapan dia. Setiap hari dari pagi sampai malam ketemu subuh lagi. Dia harus mengadili perkara-perkara orang. Bayangkan saudara, karena zaman dulu tidak ada polisi dan TNI, tidak ada pengadilan. Itu Pak. Siapa hakimnya? Musa doang. Jadi kalau orang ada masalah, suami istri mau cerai, datang lagi. Tunggu lagi 5 pasangan, 10 pasangan masih datang. Capek enggak? Sampai satu hari mertua Musa datang. Dan dia lihat cara Musa memimpin bangsa itu dan menyelesaikan masalah bangsa itu. Lalu mertuanya bilang, Musa menantuku, capek kok kalau begitu. Kau akan menjadi lelah dan bangsa ini juga akan lelah nanti seperti pasien ibu dokter. Lalu dia kasih masukan. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan itu engkau tahu Musa capek, kenapa kau udah kasih jalan keluar sama Musa? Tuhan itu selalu ingin kalau nanti kita butuh, baru kita bilang, baru Tuhan bergerak saudara. Karena kita harus minta. Kenapa? Minta kepada Bapa kita adalah bukti bahwa kita membutuhkan Dia. Amin. Kita mengandalkan Dia. Jadi kalau sudah bilang, Tuhan tahu di segala sesuatu, saya nggak perlu minta, nggak ada kegapan. Itu menunjukkan bahwa kita nggak butuh Bapa kita. Justru karena kita minta, Tuhan bilang, mintalah, carilah, ketoklah. Itu wujud di mana Tuhan, I need you. Saya butuh engkau. Setiap hari saya butuh engkau. Amin. Itu sebabnya kenapa doa Bapak kami bilang, Tuhan berikanlah kepada kami makanan kami. Iya, bukan 1 bulan tuh, 1 tahun sediakan nih. Korek.
beriman, berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Wujud kita membutuhkan Tuhan dan kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Nah, kembali ke Musa, saudara. Waktu mertuanya datang, dia bilang, Musa nggak begini caranya mimpin ini bangsa. Gimana caranya, mertuaku? Lalu mertuanya bilang begini, kamu pilih orang-orang yang cakap dari bangsa itu, yang akan memimpin kelompok 1.150 dan 10 orang. 2 million, 2 orang ini, 2 juta orang ini Bapak Ibu. Kamu pilih orang-orang yang cakap dari bangsa itu, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat yang kamu pikir. Kamu angkat mereka menjadi pemimpin 1.000. Jadi kalau satu kepala mewakili 1.000, satu orang itu akan menyelesaikan masalah orang itu dulu. Nanti masalah yang kamu udah bisa selesaikan, kamu bawa ke saya, ke Musa. Baru nanti Musa menghadapkan ke Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana bisa mewujudkan itu? Sedangkan hanya Musa yang punya roh Tuhan. Ya, bagaimana bisa membagi hikmat, kemampuan, pengertian? Firman Tuhan berkata apa? Tuhan bilang begini, roh yang ada padamu akan kuturunkan kepada 70 orang. Lihat, roh, kapasitas roh, urapan yang begitu besar yang ada pada Musa itu dibagi kepada 70 orang, kalau tidak salah jumlahnya segitu Pak. Dibagi rata. Tuhan tidak menurunkan 70 roh dari surga, nggak ada, roh satu sih. Amin. Kapasitas roh, saya nggak tahu apakah kapasitas roh, kekuatan roh, kuota roh, sama seperti kita internet hari ini ada yang kuotanya 24 giga, 50 giga, 60 giga. Saya tanya, urapan saudara berapa giga? Ayo, seperti itu saudara. Saya tiba-tiba mendapat penggambaran ini dalam diri saya. Orang kalau kuotanya 100 giga, oh lama, oh dia enak unlimited. Tetapi kalau sudah 500 MB, sudah nih on off, pergi ke mall hotspot, pergi ke hotel hotspot. Kalau urapan saudara adalah urapan hotspot, urapan saudara urapan wifi. Nah, seperti itu. Kalau saya sudah keluar dari rumah, dia menghubungi saya, nggak ada itu. Yang merasa katakan amin. Ayo saudara ya, hambanya beli lagi 2 giga. Kita harus puasa, minta urapan, minta tujuh puasa, enggak. Tapi justru ketaatan dia menghasilkan double porsi pengurapan. Dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia makan semua kemuliaan Tuhan. Sampai waktu dia turun, dia tutupi mukanya karena merah merona, karena kemuliaan Tuhan itu transfer ke dia. Itulah wujud orang yang intim dengan Tuhan. Ada sinar Shekinah glory, bahkan sampai di tubuh dia. Dan Allah berkata, roh yang ada padamu, aku akan bagi rata kepada 70 tua-tua itu. Baru waktu baca itu saya, besarnya kapasitas kuota urapan di dalam diri Musa. Pantasan dia hanya tunjuk laut Losari, bagian Selosari terbelah. Dia hanya tunjuk ini, langsung jadi kapak. Sungai Nil jadi darah. Bukan. Lihat saudara, Tuhan tidak menuntut kita kayak Musa, tidak usah jadi Musa. Kenapa saya bilang, saudara dan saya hari ini di zaman kasih karunia lebih hebat dari Musa, katakan amin. Kok suaranya tidak naikin kan? Iya, saudara dan saya yang hidup di zaman ini kasih karunia setelah Yesus hadir itu lebih luar biasa. Kenapa? Di dalam firman Tuhan dikatakan begini, pelayanan hukum Taurat itu mati, tapi pelayanan Roh itu menghidupkan. Sudah tahu banyak nabi-nabi yang dulu pernah ada, Musa, siapa lagi? Daniel, Daud, sebut saja siapa. Mereka sedang menonton kita hari ini dan mereka berkata, seandainya saya hidup di 2023 seperti mereka ya Tuhan. Itu yang Ibrani bilang. Mereka menjadi penonton, mereka rindu untuk hadir di zaman kita ini dan melihat Yesus yang mereka nubuatkan, mereka firmankan, mereka beritakan jadi. Tapi kenapa orang Kristen hari ini kalah dari Musa dan Elia zaman dulu, saudara? Saudara tidak perlu melakukan puasa seperti mereka, tetapi hidup kita itu ada kuasa. Siapa di sini yang nangkap apa yang saya maksud tadi? Bisa mengerti? Oh, saudara menangkap pelajaran pagi hari ini. Saudara luar biasa.
seperti Musa, itu kasih karunia buat dia. Ya, tetapi kita bisa menghidupi kapasitas yang hari ini Tuhan beri kepada kita. Memiliki pengurapan dari Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, kenapa saudara saya membawa Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21? Pak Andi tolong kita kembali ke Efesus pasal 5. Openingnya saja sudah panjang lebar saudara. Tapi saudara perlu dengar. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Nah, saudara, apa yang baru saja saya bentangkan di dalam Lukas ini adalah satu pengalaman Tuhan Yesus sebelum dia masuk dalam pelayanan. Nah, Tuhan itu di bumi hanya 3,5 tahun. Amin. Waktunya sangat sedikit, saudara. Ya, tetapi kita di muka bumi ini tidak 3,5 tahun. Yang percaya katakan amin. Tuhan asem begini. Ya, di sini ada yang mungkin dari 70 tahun, betul? 40, 50, 30, 20, 16 tahun. Artinya apa? Kita punya jenjang waktu lebih banyak daripada masa pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan kita tidak tahu berapa banyak lagi tahun yang Tuhan akan berikan kepada kita di muka bumi ini. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 5 bahwa pengalaman dipenuhi Roh, berjalan Roh, dipimpin Roh, dibaptis Roh, itu sama istilahnya semua dalam firman Tuhan, saudara. Harus terjadi setiap waktu. Jadi orang Kristen jangan hanya cari pengalaman. Kuasa itu sudah ada pada saudara dan saya. Percaya katakan amin. Tinggal pakai. Tetapi kuasa itu harus tetap tinggal dan dipelihara, dijaga dalam hidup kita. Sebagaimana pengurapan harus dijaga, saudara. Saudara tahu urapan itu dalam bahasa Ibrani itu digambarkan seperti ini. Digosok sampai mengkilat. Itu sebabnya kalau dibilang diurapi ambil minyak oles. Tetapi dalam bahasa akar aslinya itu begini. Sesuatu yang digosok sampai mengkilat. Jadi pengurapan itu bukan hanya melakukan mukjizat, melakukan puasa, melakukan tanda-tanda heran, tidak. Tapi pengurapan itu juga bicara bagaimana Roh Kudus diberikan membawa kita kepada kekudusan. Amin. Ini penting, saudara. Karena tanpa kekudusan, pengurapan sehebat apapun yang ada di dalam hidup saudara dan saya, pengurapan itu justru akan menyerang balik saudara dan akan dipakai setan untuk membinasakan kita. Contoh, Simpson. Amin. Tidak perlu diceritakan lebih banyak, saudara dan saya tahu kisahnya. Seorang nasir Tuhan yang sudah dipersiapkan dari kandungan mamanya, ya. Dan Tuhan bilang ini akan aku pilih dan dia akan menjadi pembebas orang Israel yang dijajah oleh orang Filistin. Diberikan kekuatan supranatural yang luar biasa, saudara. Ya, tidak ada satu orang yang punya kekuatan, kapasitas, kuota urapan seperti Simpson di dalam Alkitab. Setiap orang memiliki kapasitas urapan berbeda-beda, tapi Simpson juga berbeda. Kenapa? Kekuatan itu ada pada fisik dia, kekuatan itu ada pada tubuh dia, dan selama dia menjaga rahasia pengurapannya, selama itu kuasa Tuhan termanifestasi. Amin. Tetapi lihat, seorang nasir Tuhan, seorang yang dikhususkan oleh Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan begitu luar biasa, mau berhadapan dengan 5 serigala pun, saudara, dia kalah semuanya. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi apa? Alkitab bilang, dia punya satu kelemahan. Dia nggak punya holiness dalam hidupnya. Dia nggak punya kekudusan dalam hidupnya. Dia nggak tahan melihat oleh gombel. Dia nggak bisa pakai melihat cewek cantik. Yang lebih luar biasa lagi, ini bukan hanya soal cewek cantik. Sudah tahu, menurut saya, wanita-wanita paling cantik itu selalu ada orang-orang yang Yahudi. Bukan Pakistan, bukan Uzbekistan, bukan Pakistan. Orang Yahudi itu cantik-cantik. Tetapi anehnya di Simpson, hatinya itu selalu mau pergi cari wanita-wanita lain yang bukan orang Israel. Bahkan sekelas pelacur, maaf kata, sekelas pelacur saja, dia begitu berhasrat. Lihat itu, dia punya satu kelemahan manusia rohnya adalah yaitu. Dan kalau kita berkata, karena dia tidak hidup dalam karakter yang benar, dia tidak hidup dalam kekudusan, dia tidak membiarkan dirinya dibawa Tuhan ke dalam proses pengudusan. Satu hari, apa yang ada pada dia itu hancur lebur. Dia kehilangan penglihatannya, dia menjadi mainan orang Filistin, dia dibully, dia dijadikan budak, dia dijadikan tawanan. Sehebat apapun kapasitas roh yang ada pada kita, kalau saudara, nanti saya bahas, pelita saudara tidak menyala.
dalam diri saudara habis. Oh, sekarang saya masuk dalam bahasa karismatik. Saya berdoa saudara mengerti maksud saya. Ya, maka itu akan hancur. Untungnya Tuhan masih kasih mercy, belas kasihan di hari-hari terakhir. Ketika dia sudah buta, ketika dia sudah dipermalukan, dia hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, satu kali saja kembalikan kekuatanku. Betul? Dan Tuhan mendengar doanya. Di dalam kitab Efesus 5 ini, saudara baca seluruh kitab Efesus. Karena tema besar kitab Efesus itu adalah kekayaan Kristus sebenarnya. Tetapi kekayaan Kristus yang termanifestasi melalui perilaku anak-anak Tuhan yang dikenal sebagai orang-orang terang. Sehingga saudara akan baca di Efesus pasal 4 bagaimana ada judul di sana dikatakan manusia baru. Jadi saudara, waktu kita lahir baru, kita dipenuhi Roh Kudus, kita dipimpin Roh Kudus, kita berjalan dalam Roh Kudus. Yang berjalan dipimpin Roh Kudus itu adalah manusia baru, bukan manusia yang lama. Amin. Nah, apa tujuan daripada Tuhan? Apa goalnya Tuhan bagi anak-anak terangnya? Adalah apa? Masuk ke dalam pengudusan, dikuduskan. Kalau urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu benar-benar bisa termanifestasi sepenuhnya dalam kemurnian, maka orang itu harus bertumbuh dalam kekudusan, saudara. Ya, karakter perilaku kita benar kudus adanya, sehingga pengurapan itu bisa berjalan stabil dalam hidup saudara. Bisa nangkap? Sehingga kita ini bisa dipakai lama dalam pelayanan. Itu maksudnya saudara. Sekali lagi, bisa mengerti? Sehingga kita ini panjang umur, bisa dipakai. Panjang umur itu bukan usianya lama, tapi apa? Pengurapan Tuhan, pemakaian Tuhan bagi kita itu bisa lama. Kenapa? Karena ada banyak orang dipakai Tuhan luar biasa, di tengah jalan dipensiunkan Tuhan. Sombong, main perempuan, suka marah-marah, emosi, tukang emosi itu merusak pengurapan saudara. Kepahitan, benci, judi, narkoba, perilaku-perilaku jemaat itu merusak segala sesuatu. Dan sebenarnya logikanya nggak ada lagi orang yang lahir baru itu yang hidup dalam dosa lagi. Bisa paham? Sehingga di dalam kitab Efesus ini kita diingatkan saudara. Perhatikanlah dengan saksama ayat 15 di screenshot sebentar. Ayat 15 Efesus pasal 5. Karena itu, kenapa Paulus bilang karena itu? Saya hanya baca di sini, nanti baca di rumah belakangnya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Oke, perhatikan dengan apa? Teliti. Ini sebenarnya istilah akuntansi, Pak. Orang akuntansi itu orang yang paling jeli, teliti. Pak Daniel Baan juga akuntansi, benar? Ini asistennya master akuntansi. Gitu ya? Oh, Bapak? Manajemen akuntansi? Enggak, manajemen. Mana lebih tinggi, Pak? Kenapa disitu ketawa? Karena Bapak lebih tinggi kan? Ini losotnya. Nah, saudara, karena itu, kenapa dipakai karena itu? Kalau saudara akan baca di ayat sebelumnya, manusia baru. Saudara akan baca di ayat sebelumnya apa? Anak-anak terang itu berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Dan 3 hal ini bicara apa? Pengudusan. Sehingga Paulus bilang, karena itu orang-orang yang sudah diurapi, orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah jadi anak terang, perhatikanlah dengan teliti, dengan saksama, dengan cermat, bagaimana kamu hidup. Ini satu warning, peringatan bagi orang-orang yang diurapi sama Roh Kudus. Amin. Supaya apa? Pemakaian Tuhan buat kita panjang. Musa itu dipensiunkan dini sama Tuhan, saudara. Iya, betul tidak? Iya, jangan bilang Musa adalah lambang orang Kristen dalam surga. Sampai bilang terlalu jauh tafsirannya. Itu tidak benar. Ya. Dia hanya tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Tuhan bilang, pensiun dini. Tuhan, mana pesangonnya Tuhan?
saudara. Wah, dia punya pesangon hampir 1 miliar Pak. Iya, wah luar biasa. Tapi sekarang dia bisa berapa segini. Ya, Musa itu ikat waktu pelayanannya. Kenapa? Emosi, ya, marah, tidak terkontrol. Itu bahaya. Orang-orang yang punya pengurapan lebih, kenapa dia punya pengurapan lebih? Karena sebenarnya tingkat keintiman dia dengan Tuhan itu sudah begitu dalam. Dia sudah melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan itu lebih banyak, lebih dalam, lebih besar. Kabut itu kemuliaan, bobot kemuliaan Tuhan yang dialami itu sudah lebih banyak dari orang lain. Orang Kristen yang ecek-ecek saudara, itu tidak dikasih kemuliaan, itu hanya ditolong kecil-kecil. Wih luar biasa, kenapa besok dia dukung Tuhan? Iya benar gak? Makanya begitu aja hidupnya. Makanya saya bilang, saudara yang menantikan Roh Kudus, bergaul, cari Tuhan, diurapi, cari Tuhan dalam puasa, bergaul. Saudara jangan menyerah kalau banyak serangannya, itu mah biasa. Itu level orang yang suka berperang, itu levelnya berat memang, karena dia orang diurapi. Amin. Mainnya itu di puncak, bukan di lembah. Amin. Bisa paham maksud saya? Jadi jangan putus asa kalau dalam hidup kita sebagai anak Tuhan banyak perjuangan, banyak pergumulan, kita belum mencucurkan air mata. Ya, belum darah, air mata sih. Nah, perhatikan bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang ahli. Orang bijaksana. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini menjadi peringatan Bapak Ibu untuk gereja Tuhan, untuk kita semua. Kita sedang ada di masa-masa yang jahat, masa-masa yang gelap, masa-masa yang suram, masa-masa di mana saudara orang-orang akan penuh dengan ketakutan. Ayat 11. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan jadi bodoh seperti Simpson. Katakan amin. Euforia dengan kekuatan. Dia nggak tahu perempuan bisa menjatuhkan dia. Amin. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi, nah garis bawah ini, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya betul gereja ini, ya saya kenal beberapa di antara saudara adalah orang-orang yang memiliki pengurapan baik sekali. Oke? Saya tidak pakai istilah lebih tinggi, lebih hebat, nggak ada yang lebih hebat. Tapi kita punya pengurapan yang baik, ya. Jaga itu, perhatikan itu. Nah, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada dalam firman ini. 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat 18, Paulus berkata begini, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Artinya apa saudara? Di zaman kasih karunia kita hari ini, orang itu, anak-anak Tuhan, saudara saya, anak-anak terang, dituntut untuk penuh dengan Roh setiap waktu. Itu sebabnya kata kerja yang dipakai di sini oleh Paulus itu adalah kata kerja terus-menerus dipenuhi. Jadi apa artinya dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus? Artinya apa? Satu aktivitas setiap saat, setiap hari, berlangsung terus-menerus. Satu kebiasaan yang dibangun, di mana kita membiarkan Roh Kudus memenuhi kita sampai kita penuh, saudara. Makanya penuh itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata plero. Artinya apa? Diisi penuh, bukan setengah, bukan 3/4, tapi penuh. Dan itu setiap hari kita harus diisi. Makanya Paulus pakai penggambaran begini, jangan mabuk oleh anggur. Nah, ini sebenarnya bisa saja memang di Efesus ada orang yang kebiasaannya mabuk-mabuk. Tapi bisa juga kalimat ini adalah satu sindiran dan satu perbandingan, bahwa seperti orang yang punya kebiasaan mabuk dengan minum anggur terus-menerus, seperti itulah Anda dan saya harus memiliki kebiasaan setiap hari untuk minum dari Roh Kudus sampai kita mabuk oleh Roh
istilahnya, sampai kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dibawa kendali Roh Kudus, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus menggunakan penggambaran itu. Jadi kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, apapun istilahnya, itu bukan pengalaman satu kali, saudara, tapi itu pengalaman seumur hidup dan setiap hari. Orang kalau makan minum anggur, apalagi anggur yang fermentasinya level alkoholnya tinggi, apa yang terjadi? Mabok. Sekarang saya tanya, ada nggak orang mabok sekali setahun jadi mabok? Rata-rata orang yang mabok itu punya kebiasaan minum, entah apakah dia akan sampai di level mabok atau tidak. Orang kalau sudah kecanduan alkohol, saudara, ya, itu hanya kasih karunia bisa melepaskan dia. Sehingga Paulus katakan, seperti orang kalau habis minum anggur, alkohol, lalu dia mabok. Kalau dia mabok artinya apa? Dia kehilangan kesadarannya, dia bukan mati, tetapi apa? Dia dibawa kendali dari alkohol itu. Sehingga apa? Perilakunya itu seperti perilaku orang mabok. Orang mabok itu dia tidak sadar, sembarang dia orang dia pukul, sembarang dia orang dia maki. Kenapa? Karena dia kesadarannya tidak terkontrol, karena dibawa pengaruh alkohol. Paulus bilang, seperti itulah kita anak Tuhan harus berada di bawah kendali daripada Roh Kudus. Dengan cara apa? Kita harus bangun kebiasaan hidup dipenuhi dengan Roh setiap hari. Setiap hari, saudara. Itu sebabnya Paulus bilang, hendaklah engkau penuh. That's order. Itu perintah untuk setiap orang Kristen penuh dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, diisi oleh Roh Kudus setiap hari. Itu perintah, dan kedua, itu harus menjadi habit, satu kebiasaan kita. Kalau kita ingin hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pengudusan. Kekudusan itu tidak terjadi otomatis, saudara. Itu adalah satu proses yang progres, berjalan maju, bertahap, tapi sampai mencapai orang kudusnya Tuhan. Karena itu kita diberikan Roh Kudus menjadi penolong untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Dan Roh Kudus punya tugas menolong kita setiap hari dalam kehidupan kita. Itu sebabnya seperti kita butuh air setiap hari, seperti itu kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Di bawah kendali Roh Kudus adalah salah satu kunci, bukan salah satu kunci, satu-satunya kunci saudara bisa mengalami kemenangan atas daging. Katakan amin. Coba buka Roma pasal 8. Sedikit lagi Bapak. Roma pasal 8. Satu-satunya cara, saudara, untuk mengalami kekudusan Tuhan. Karena kekudusan ini adalah level pengurapan yang paling tinggi sebenarnya. Bukan mujizat, bukan tanda-tanda heran, tetapi menjadi orang kudusnya Tuhan. Satu-satunya cara adalah harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Nanti kita lompat-lompat sedikit Pak Andi. Coba buka Roma pasal 8 ayat yang kelima, saudara. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Amin. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Lihat, segala sesuatu dimulai dari pikiran. Saudara, saya beritahu, waktu kita lahir baru, percaya Yesus, yang dibaharui itu bukan tubuh fisik. Yang pesek kayak saya jadi mancung, dah. Gitu ya. Gitu ya. Yang kurus jadi gemuk, dah. Tuhan tidak mengubah fisik kita. Tuhan mengubah roh kita dan pikiran kita. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Lihat itu. Mereka yang hidup menurut roh besar, Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya, memikirkan hal-hal yang dari roh. 6, ayat 6. Karena keinginan daging, saudara perhatikan firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 10. Loncat ayat 10, Pak Andi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, nih, jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi tubuh ini sudah mati. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, kita sebenarnya orang Kristen yang percaya Yesus sungguh-sungguh ya, sudah tidak berbuat dosa lagi. Karena firman Tuhan bilang apa? Tubuh kita ini sudah mati karena dosa. Tetapi roh, huruf kecil, roh saya, oke? Roh saya yang sudah diperdamaikan dengan Bapa adalah kehidupan karena kebenaran. Apa yang menghidupkan roh saudara? Kebenaran.
yang dibawa oleh Roh Kudus. Kebenaran tentang siapa? Kebenaran tentang Yesus. Sehingga kalau saudara terus hidup rohnya, saudara harus terus makan kebenaran itu. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, nah ini kuncinya. Jika kamu hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Sebab semua orang, ayat 14, yang dipimpin roh Allah adalah. Jadi kunci untuk mengalami kemajuan di dalam kekudusan, Bapak Ibu, mematikan keinginan-keinginan daging. Karena sekalipun Yesus sudah mati untuk kita, ya, menghancurkan kuasa dosa, kuasa maut, tetapi dosa itu selalu mau hidup lagi. Dosa itu selalu mau bangkit lagi. Jadi bagaimana caranya supaya kita betul-betul mengalami kemenangan atas dosa yang telah diberikan Yesus? Tidak ada cara lain selain apa? Dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Amin. Karena hanya dengan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri saudara dan saya, dan saudara berikan tempat bagi Dia untuk bekerja, maka Dia akan mematikan perbuatan-perbuatan daging yang selalu ingin menggoda tubuh kita. Amin. Karena setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak. Saudara harus mengerti. Kenapa kita harus dikuasai roh setiap hari? Karena hanya dengan itu, Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang yang hidup bagi Tuhan dan tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Dan kita bertanggung jawab dalam hidup kita untuk setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang gimana caranya? Bukan dengan lebih banyak berbahasa roh. Bahasa roh itu adalah baik sekali, itu adalah bahasa doa. Ketika kita menggunakan bahasa roh itu, kita seperti masuk di satu alam dimensi di mana pintu-pintu rahasia Tuhan itu sepertinya di-download kepada kita. Ya, tetapi bukan itu satu-satunya cara untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu satu saja rahasia yang stabil dalam hidup dia adalah apa? Setiap hari dia harus punya bahan makan dalam dirinya. Saya ulang, ya. Roh yang ada di dalam diri saudara, itulah Roh Kudus yang berdiam di dalam roh kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Hanya bisa menyala, saudara, kalau dia punya bahan bakar. Sama seperti motor, saudara punya Rubicon kek, mobilnya, saudara punya Mercy, Ferrari, everything. Kalau tidak ada bensinnya, tidak ada pertalaitnya, tidak ada pertamaxnya, apapun, tidak ada gunanya. Amin. Bahan bakar itu menentukan sekali satu benda itu bisa bekerja atau tidak. Apa bahan bakar Roh Kudus? Untuk membuat dia dapat memenuhi saudara setiap hari, sehingga kita memiliki pengurapan, kuasa untuk melayani Tuhan. Tidak ada cara lain. Saudara dan saya satu di bahan bakarnya, firman Tuhan. Amin. Kebenaran itu harus saudara makan setiap hari. Seperti saudara butuh air, butuh nasi, kecuali kalau saudara punya komitmen puasa. Seperti oksigen yang kita hirup setiap hari, itulah bahan bakar sehingga kita bisa hidup, saudara. Tapi orang yang kurang di bahan bakarnya, oksigen saja diberi di ICU. Itu contohnya, ya. Bagaimana kita dipakai Tuhan dengan penuh kuasa, pelayanan kita penuh kuasa, roh kita menyala-nyala, karakter kita menjadi seperti Yesus, perilaku kita kudus. Kalau tidak ada bahan bakarnya, maka Roh Kudus itu tidak bisa bekerja maksimal. Firman Tuhan itu adalah kunci satu-satunya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ayat yang terakhir, Lukas pasal yang Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35. Dipenuhi Roh Kudus itu adalah perintah, dipenuhi Roh Kudus itu adalah tanggung jawab kita. Dan ingat saudara, hanya dengan dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, saudara bisa menang atas daging dan kuasa Tuhan bisa bekerja dalam hidup saudara. Lukas 12 ayat 35. Coba saya buka dulu di Alkitab saya, Bapak. Lukas 12 ayat 35. Ini judulnya kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap
Amin. Nah, saya sampai di situ, nanti saudara baca selebihnya, di mana itu ada satu perikop. Bagaimana Tuhan itu bicara tentang hamba-hamba yang setia menantikan Tuannya. Tuannya nggak tahu datang kapan, tetapi hamba yang tahu kehendak Tuannya akan selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan dirinya. Ayat yang saya ambil di sini, hendaklah pinggangmu tetap berikat, itu bicara kewaspadaan, dan pelitamu tetap menyala, itu bicara apa? Itu bicara orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana pelita mau menyala kalau tidak ada minyak? Saya ulang. Bagaimana pelita bisa terus menyala kalau tidak ada minyak? Makanya ada 10 gadis bodoh. 10 ya Pak? 10 gadis bodoh dan 10 gadis yang bijak. Kenapa dibilang bodoh? Dia hanya punya minyak sedikit saja. Menurut prediksi dia bahwa oh, nanti mempelainya akan datang mungkin jam segini. Nggak usah dibanyak-banyak kita tampung minyak, nggak usah dibikin gudang minyak, gitu ya. Tapi ketika mempelainya tidak datang-datang, karena tidak ada seorang pun yang tahu mempelai kapan datang, minyaknya habis, otomatis pelitanya mati. Sehingga Tuhan bilang itu tuh gadis bodoh, mempelai bodoh, ya. Sekarang dia nggak tahu kapan Tuhannya datang, tapi dia persiapannya sedikit. Nah, firman Tuhan bilang, kalau saudara mau terus ada di dalam Roh Kudus, dipenuhi, dipimpin, menjadi orang-orang yang kudus dalam Tuhan, dipakai luar biasa, ditambahkan kapasitas pengurapannya, saudara tidak ada cara lain, pelita saudara harus menyala. Amin. Dan pelita, firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Pelita kita adalah firman Tuhan, saudara. Abadi yang lebih bagus kapan itu? Abadi yang lebih pernah sampaikan bahwa pelita itu kecil, bukan lampu mercua, lampu sorot yang dari jarak jauh itu bisa menerangi banyak tempat. Pelita itu kecil, sehingga apa? Kita harus punya stok minyak yang banyak. Setiap kita melangkah di tempat masa-masa yang sulit, di hari-hari yang gelap, kita butuh pelita terus menyala. Amin. Dan kita butuh punya jerigen yang besar yang isinya minyak, saudara. Tapi kalau kita tidak punya keintiman dengan Roh Kudus yang adalah gambaran daripada minyak, amin, dan kita tidak punya firman yang adalah bahan bakar untuk Roh Kudus bisa menyala dalam hidup kita, bisa paham? Tuhan itu kalau datang dia akan bilang begini, aku tidak mengenal engkau, tapi Tuhan, aku berbuat demi nama-Mu, aku melakukan mujizat demi nama-Mu, aku usir setan demi nama-Mu. Dan Tuhan itu bilang, aku tidak mengenal engkau. Hanya daripada kamu membuat kejahatan. Kamu hanya senang kalau aku urapi. Amin. Kamu hanya senang kalau aku kasih karunia. Tapi kamu tidak sadar itu pengurapan dengan kekudusan. Tidak ada minyak, tidak ada keintiman, tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak ada kedekatan, tidak ada haus lapar akan Tuhan. Firman, kamu tidak sia-siakan. Kamu tidak baca firman, kamu tidak renungkan firman. Inilah semua yang Alkitab bilang apa? Roh Kudus itu jadi padam, saudara, dalam hidup kita. Artinya apa? Kita bertanggung jawab untuk membuat pelita kita terus menyala. Amin. Saudara dan saya bertanggung jawab untuk terus berapi-api dalam Tuhan, untuk dipenuhi. Jangan tunggu Tuhan penuhi kita. Saudara harus menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan, haus sama Tuhan, dan minta Tuhan mengisi hidup kita setiap hari. Nah, saya tutup dengan ini. Mungkin saudara di sini ada yang bingung, gimana caranya? Ya, saya minta dipenuhi. Sederhana, saudara. Tiap hari seperti saudara kalau bangun pagi, saudara hanya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya butuh Engkau hari ini. Amin. Saya perlu Engkau dalam hidup saya. Penuhi saya dengan firman-Mu. Biarkan Roh Kudus memimpin hidup saya. Nah, baca itu firman. Ada di bensinnya buat Roh Kudus. Amin. Baca itu firman. Ada di bahan bakar sama Roh Kudus. Ketemu Roh Kudus yang ada dalam minyak kita. Roh Kudus bilang, motornya penuh bensin. Mari kita berjalan sampai mana? Motor aja mau menuju sikap. Inilah yang harus kita bilang. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan seperti Raja Wali di bawah terbang lebih tinggi, berjalan tidak tambah lelah, berlari tidak tambah lesu. Kenapa? Bensinnya full. Ada pelitanya menyala, minyaknya penuh. Amin, saudara. Amin. Saya sudah dengan segenap kekuatan saya menyampaikan ini, saudara. Ya, dan ini mungkin tidak akan pernah terulang lagi.
ya menjelaskan seperti ini. Kenapa? Karena inilah yang Tuhan taruh di hati saya. Minta dipenuhi, bukan hanya minta, usahakanlah dirimu dipenuhi setiap hari. Hendaklah pinggangmu berikat, pelitamu menyala bentara, dan semua yang ada di sini. Kenapa? Saudara sedang hidup di hari-hari yang jahat. Ya, jangan pergi beli ketinggalan baru, bukan itu maksud saya. Ya, tetapi baca Alkitabmu, ya, biarkan pelitamu terus menyala. Minyakmu itu jangan sampai kosong. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi saya selalu bilang, cari Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, ambil waktu puasa, masuk dalam pujian penyembahan, biarkan hidup itu penuh dengan minyak dan pengurapan saudara. Sehingga apa? Ketika Tuhan yang kita nantikan, Yesus yang kita nantikan itu, ya, entah kapan dia akan datang. Waktu dia datang, dia akan berkata kepada kita, hai saleh-salehku, masuklah dalam kebahagiaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan untuk saya. Mari maju ke depan, kita puji penyembah.